Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Trioga. Saya berasal dari kelas Penjas 5A, nomor absen 6, dengan NIM 1800434. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani. Pengertian dari pendidikan jasmani atau makna dari pendidikan jasmani. Kedua, fungsi dari pendidikan jasmani. Ketiga, permasalahan-permasalahan apa yang ada di pendidikan jasmani. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu landasan-landasan dalam pendidikan jasmani. Untuk selanjutnya, tonton saja videonya. Baik, untuk yang pertama, kita awali dengan makna pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani, ada dua kata dalam makna tersebut. Yang pertama, pendidikan, dan selanjutnya ada jasmani. Untuk pendidikan adalah upaya atau merubah yang tidak tahu menjadi tahu, tetapi bukan hanya sekadar itu. Pendidikan di sini adalah sebuah proses untuk mendewasakan diri atau menjadi manusia ke arah yang lebih baik. Sedangkan jasmani adalah kemampuan fisik dalam melakukan satu gerakan. Nah, dapat digabungkan, pendidikan jasmani itu berkaitan dengan kemampuan tubuh dalam melakukan gerakan atau kemampuan tubuh dalam melakukan gerakan-gerakan atau melakukan aktivitas gerak. Nah, makna pendidikan jasmani di sini bukan hanya sekedar tentang pembelajaran, melainkan makna pendidikan jasmani di sini hanya menuntut untuk menjadikan siswa lebih banyak aktivitas geraknya, entah itu aktivitas gerak tentang berhubungan dengan kejurusan olahraga atau aktivitas gerak lainnya. Contohnya misalkan tentang penjurusan olahraga, aktivitas gerak yang menjurus ke olahraga, contohnya misalkan sepak bola. Nah, dalam melakukan sepak bolanya pun pendidikan jasmani tidak menerapkan peraturan yang sangat baku dalam pendidikannya. Misalkan si anak siswa SD, nah dalam sepak bola siswa yang baku itu cuman hand atau pelanggaran tertentu. Nah, di sini juga si guru atau kita melakukan modifikasi terhadap lapangan atau bola. Tidak mungkin kita menyediakan lapangan atau di SD ada lapangan sepak bola. Nah, di sini tidak menuntut untuk si anak itu pintar atau hebat dalam bermain bola, tetapi kita hanya menuntut untuk anak dapat melakukan gerak-gerak. Meskipun tendangannya itu masih melenceng atau tidak benar, tetapi dituntut untuk melakukan aktivitas gerak. Nah, itu yang sangat penting dari makna pendidikan jasmani tersebut. Kedua, yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh. Ketika kita banyak bergerak, banyak melakukan aktivitas fisik, otomatis kita akan mudah untuk sehat atau lebih banyak resiko untuk sehatnya. Nah, dalam pendidikan jasmani juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Contohnya seperti tadi, ketika kita banyak bergerak, kemungkinan besar kita akan menjadi sehat. Selain itu, dalam makna pendidikan jasmani, memang yang ditekankan itu hanya bukan ke arah prestasi, melainkan ke arah bagaimana caranya kita menjadikan siswa senang dalam bergerak. Intinya, dalam makna pendidikan jasmani itu kita hanya memperkenalkan dan kita hanya menuntut si anak agar dapat bergerak semaksimal mungkin. Setelah bisa bergerak semaksimal mungkin, nanti tahap selanjutnya misalkan ada olahraga untuk prestasi. Nah, baru itu khusus untuk berprestasi. Dalam pendidikan jasmani ini kita hanya dituntut untuk mengajarkan bahwasanya kita kepada anak sekolah dasar hanya dituntut untuk bisa melakukan gerak sebanyak mungkin. Untuk yang kedua, ada fungsi dari pendidikan jasmani tersendiri.
banyak sekali sebenarnya fungsi dari pendidikan jasmani. Mungkin yang pertama dari aspek berpikirnya. Nah, untuk aspek berpikirnya kita dapat menggali atau kita dapat memahami bagaimana sepak bola seperti apa misalkan, atau olahraga itu seperti apa, atau pendidikan jasmani itu seperti apa. Nah, kita dapat mengetahui bagaimana itu cara berjalan dengan yang benar atau berlari yang benar. Dan selanjutnya kita bisa mengetahui tubuh kita sebagai batasannya seperti apa. Nah, dalam aspek ini kita dituntut untuk berpikir atau menemukan sesuatu. Misalkan contoh untuk menemukan sesuatu, si guru mencontohkan gerakan seperti ini, lalu anak menjawabnya. Nah, itu bagian dari pemikiran atau eksploitasi atau penemuan agar si anak bisa menemukan apa sih gerakan yang baik, bagaimana gerakan yang benar, seperti itu. Selanjutnya ada aspek fisik. Nah, dalam aspek fisik ini kita bisa melihat seperti apa orang yang sering berolahraga atau orang yang sering melakukan aktivitas fisik. Contohnya misalkan ketika orang tersebut atau siswa tersebut terlatih dalam aktivitas fisik, minimal sering melakukan aktivitas fisik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, kita dapat melihat ketika pembelajaran itu sedang berlangsung. Misalkan contoh A, si anak A sering melakukan aktivitas fisik. Dalam pembelajaran tersebut si anak A tidak mudah kelelahan, sedangkan si anak B jarang melakukan aktivitas fisik. Nah, si anak B mudah kelelahan. Di sini dalam pendidikan jasmani juga dapat mengembangkan aktivitas atau kemampuan atau ketahanan fisik kita atau ketahanan fisik peserta didik. Selanjutnya ada kemampuan sosial. Nah, kenapa ada kemampuan sosial atau fungsi sosial? Nah, di sini fungsi sosial ini sangat penting bagi seluruh manusia, karena banyak pepatah yang bilang manusia itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita membutuhkan orang lain, begitupun orang lain membutuhkan orang lain lagi atau membutuhkan kita. Nah, dalam penjas juga fungsi sosial itu dituntut sangat banyak. Karena kenapa? Dalam penjas itu atau pendidikan jasmani itu tidak dipisahkan oleh meja atau tidak terhalang oleh meja atau oleh tembok. Jadi si siswa itu atau si peserta didik dituntut untuk bersosial dengan teman-temannya, dengan guru, atau bahkan dengan yang lainnya. Kenapa? Misalkan contohnya ketika kita melakukan aktivitas fisik, pasti akan pembagian kelompok. Contoh olahraga yang berkelompok seperti sepak bola, voli, atau basket. Nah, si peserta didik itu atau kita dituntut untuk melakukan interaksi sosial dengan anak-anak atau dengan peserta didik. Nah, anak-anak pun atau siswa pun melakukan interaksi sosial dengan temannya, minimal dalam diskusi tentang bagaimana sih strategi untuk mencetak gol misalnya dalam permainan sepak bola, atau melakukan umpan. Itu pun termasuk dalam interaksi sosial, seperti itu. Selanjutnya ada kemampuan psikomotor atau kemampuan gerak. Nah, di sini fungsi gerak atau fungsi dari gerak. Nah, di sini si siswa dituntut untuk bisa bergerak, sering melakukan aktivitas gerak seperti yang tadi dalam makna pendidikan jasmani, dituntut untuk bisa melakukan aktivitas gerak. Seperti itu. Jadi siswa itu mengetahui bagaimana caranya bergerak yang baik, seperti berjalan yang baik atau bahkan berlari sih bagaimana. Dalam hal ini dituntut untuk melakukan gerak yang lebih baik, atau dituntut dalam memperbanyak aktivitas gerak. Oke, baik. Untuk yang ketiga yaitu ada permasalahan-permasalahan yang ada atau yang dialami dalam pendidikan jasmani.
permasalahan yang utama dalam pendidikan jasmani itu kebanyakan itu tentang masalah fasilitas dalam pendidikan jasmani, contohnya lapang sepak bola atau lapang jogging track atau tempat-tempat yang lainnya. Kebanyakan sekolah-sekolah di Indonesia atau sekolah dasar di Indonesia tidak mempunyai fasilitas olahraga yang lengkap. Akan tetapi kita selaku pengajar atau kita selaku guru dituntut untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut. Contohnya bisa dengan modifikasi atau bisa dengan yang lainnya. Contoh modifikasi lapangan sepak bola misalkan, tidak di sini kembali lagi ke makna yang tadi. Kita tidak harus mengajarkan flag atau mengajarkan misalkan aturannya harus baku seperti itu. Nah, di sini kita lakukan modifikasi permasalahan-permasalahan tadi. Contohnya misalkan ketika tidak ada lapang sepak bola, bisa kita menggunakan lapangan yang ada di sekitar, atau bahkan kita bisa melakukan tour atau melakukan perjalanan sembari mencari lapangan sepak bola tersebut. Misalkan masih tidak mempunyai bola, tidak mempunyai bola. Nah, kita bisa menggunakan bola plastik, atau bahkan bisa menggunakan kertas yang sudah tidak terpakai, digulung dan dibungkus supaya bisa dijadikan seperti bola, seperti itu. Selanjutnya fasilitas yang lainnya. Nah, untuk fasilitas yang lainnya seminimalisir kita menggunakan fasilitas yang ada, memanfaatkan fasilitas yang ada supaya tidak memberatkan terhadap sekolah atau memberatkan terhadap anak. Tidak harus menuntut anak untuk membawa, misalkan ketika ada kasti anak dituntut untuk membawa pemukul kasti. Tidak, kita bisa juga menggunakan tangan hanya sebagai pengenal. Yang paling utama anak itu mengetahui kasti itu seperti apa, dan anak itu menyukai olahraga tersebut, dan selanjutnya tujuan yang utamanya itu memperbanyak geraknya. Nah, misalkan renang, ketika tidak ada kolam renang atau kolam renang sangat jauh, kita bisa menggunakan media kolam ikan, atau bahkan bisa di sungai yang dangkal, atau bahkan bisa dimanapun yang memungkinkan untuk melakukan praktek renang, atau bahkan untuk bisa mengunjungi kolam renang walaupun tidak bisa setiap bulan atau rutin, minimal ada pengenalan renang tersebut, seperti itu. Nah, untuk masalah lainnya seperti yang saya ketahui yaitu adanya guru yang membiarkan anak-anak atau peserta didiknya semena-mena, jadi membiarkan gitu. Nah, itu tergantung kembali kepada guru tersebut, apakah bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya atau melaksanakan tugasnya. Nah, di sini juga kepala sekolah itu sangat berperan penting dalam hal tersebut. Kenapa? Harusnya kepala sekolah tersebut mengawasi bagaimana kinerja dari guru-guru tersebut, apakah sudah layak seperti itu ataukah belum. Jika memang sudah layak, ya mungkin pertahankan. Ketika sudah tidak layak, tidak bisa mengajarkan kebaikan kepada peserta didiknya, boleh ditegur untuk sekali-kali. Nah, di sini juga guru itu harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan belajar, atau dituntut untuk benar-benar tanggung jawab terhadap pembelajaran tersebut, untuk melakukan pembelajaran atau melakukan kewajibannya, seperti itu. Selanjutnya untuk permasalahannya itu ada malpraktek. Banyak sekali kasus-kasus yang sering terjadi, yaitu adanya malpraktek. Malpraktek tersebut diakibatkan oleh ketidaktahuan guru dalam mengajarkan atau memberi materi terhadap siswanya. Contohnya misalkan harusnya diporsir sedemikian rupa, guru tersebut melakukan porsiran yang sangat lebih tinggi. Contohnya misalkan senam lantai.
Nah, di sini senam lantai itu hanya sebatas pengenalan atau memilih. Kita tuh harus memilih apa yang cocok untuk anak di bawah anak sekolah dasar. Nah, ada sebagian kasus yang terjadi eh, senam lantainya itu eh, tidak dipilih-pilih untuk anak seusianya. Nah, jadinya kebanyakan banyak yang cedera, banyak yang terseleo atau bahkan yang lainnya tuh. Nah, di sini guru dituntut untuk bisa memilih porsiran atau takaran terhadap anak tersebut. Nah, solusinya untuk seperti itu dilakukanlah diskusi atau upgrading tentang guru penjas seperti apa selanjutnya, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada landasan-landasan dalam pendidikan jasmani. Yang pertama ada landasan dari undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang keolahragaan atau ilmu keolahragaan. Nah, di sana dicantumkan bahwa adanya olahraga prestasi, adanya olahraga kesehatan, dan olahraga rekreasi. Nah, dalam penjas juga terdapat olahraga kesehatan, olahraga prestasi, bahkan juga tetapi kebanyakan yaitu olahraga rekreasi, olahraga yang mengedepankan untuk aktivitas gerak. Selanjutnya landasan-landasan dalam kesehatan contohnya. Nah, dalam olahraga pun dituntut atau dalam penjas pun dituntut untuk atau efeknya untuk menyebabkan tubuh menjadi lebih sehat atau bahkan tubuh menjadi lebih daya tahan tubuh menjadi lebih kuat. Nah, adapun juga landasan dari agama. Agama menyarankan untuk berolahraga, menyarankan untuk mempunyai tubuh yang lebih sehat, baik itu melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Nabi kita Muhammad juga sering berolahraga, bahkan kalau tidak salah ada olahraga yang disarankan oleh baginda Nabi, yaitu olahraga berkuda, memanah, dan berenang. Nah, untuk olahraga berkuda tersendiri melatih keseimbangan dan daya tahan juga. Untuk berenang terutama daya tahan, sedangkan untuk memanah melatih kefokusan atau ketepatan kita. Selanjutnya ada landasan dalam psikologi. Nah, di sini kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan psikologi anak. Dalam pendidikan jasmani itu sangat penting. Umumnya dalam pendidikan itu sangat penting kita memahami atau mengetahui psikologi, karena kita di sini dituntut untuk bisa mengetahui bagaimana sikap anak tersebut, apakah anak ini rajin atau malas. Nah, dari sana kita mengetahui berbagai macam anak, dan anak ini harus diapakan, tujuan dari kita, tujuan pembelajarannya kita sudah pasti tahu melihat dari karakter anak tersebut seperti itu. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu dalam pengucapan kata, baik itu dalam narasi atau bahkan dalam hal materinya, karena saya di sini masih belajar. Terima kasih, mungkin cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.